Halo, selamat datang di channel Infotech. Aktivitas memasak kini nggak cuma jadi pekerjaan ibu-ibu rumah tangga, pria dan anak-anak kini mulai menggandrungi kegiatan masa-masa tersebut, hingga ada yang menjadikannya sebagai profesi. Emang sih memasak zaman sekarang terbilang mudah, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi peralatan masak seperti kompor listrik, rice cooker, dan microwave. Tapi, pernahkah kamu membayangkan seperti apa rumitnya teknik memasak nenek moyang kita dulu? Nah, kali ini Infotech bakal menyajikan metode-metode unik mengolah makanan yang jadul yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Namun, sebelum kita lanjut, mari tekan tombol subscribe-nya dulu. Ayo kita bersama bangun channel ini supaya terus bisa berbagi informasi menarik dari channel Infotech. 1. Menggoreng ikan memakai pasir. Teknik sangrai ini bisa menjadi alternatif ketika minyak goreng di rumah kalian habis. Asal gunakan pasir yang bersih ya. Coba perhatikan yang dilakukan orang ini. Setelah dibersihkan, ikan-ikan lalu direndam dan dilumuri dengan bumbu selama beberapa menit. Kemudian, ikan akan dibungkus dengan daun pisang agar saat disangrai pasirnya tidak menempel pada ikan. Lalu, tuangkan pasir ke wajan dan tunggu hingga pasir terasa panas. Setelah itu, letakkan ikan-ikan di atas penggorengan. Lalu, timbun lagi dengan pasir. Agar prosesnya semakin cepat, letakkan potongan kayu yang telah dibakar. Nah, beberapa jam kemudian, angkatlah bungkusan-bungkusan ikan tadi. Dan selamat menikmati deh. Nggak cuma ikan doang loh, teknik ini juga dapat digunakan untuk menanak nasi. Warga India juga biasa menggunakan teknik sangrai pasir ini untuk menanak nasi. Bahkan, penduduk di padang kala hari Afrika selama ribuan tahun merebus telur dengan menggunakan pasir. 2. Memanggang ayam memakai tanah liat. Olahan ayam ini merupakan tradisi turun-temurun di Cina. Sudah ada sejak zaman dinasti Ming. Namanya adalah ayam kaisar atau Emperor Chicken. Cara pembuatan ayam kaisar ini cukup simpel namun membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ayam yang sudah dibersihkan kemudian dilumuri dengan bumbu rempah. Sementara bagian dalam ayam bisa kalian isi dengan tomat, bawang bombay, dan sayuran lainnya. Setelah itu, bungkus ayam tersebut dengan daun pisang. Selanjutnya, dibungkus dengan tanah liat yang sudah dicampuri air. Nah, jika sudah terbungkus sempurna, letakkan di atas bara api yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Bagian atas bara api diberi daun kering supaya apinya besar. 2 jam kemudian, bukalah tanah liat dan daun yang membungkus ayam tersebut. Dan ayam kaisar siap dihidangkan. Urusan rasa dijamin maknyus dah. 3. Bakar daging di atas batu. Teknik ini sebenarnya udah ada sejak zaman batu ya, di mana mereka memanfaatkan batu untuk memanggang hewan hasil buruan mereka. Teknik ini cukup mudah. Kalian cukup menyediakan batu yang berbentuk pipih dan datar. Kemudian, nyalakan api di bawah batu tersebut. Nah, untuk menyalakan api, kamu dapat memanfaatkan bubuk arang kayu. Bubuk arang kayu yang sudah terbakar lalu diberi sedikit daun kering. Lalu kamu tiup hingga apinya menyala. Nah, setelah batunya sudah terasa panas, letakkanlah daging yang telah kamu iris di atas batu tersebut. Sambil menunggu dagingnya matang, kamu bisa menyiapkan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, jika dirasa dagingnya sudah matang, boleh deh langsung dicicipin. 4. Memasak ikan pakai bambu. Biasanya sih, masyarakat pedalaman menangkap ikan pakai bambu runcing, seperti yang dilakukan bocah ini. Setelah dapat ikannya, bambu yang tadi digunakan untuk menombak ikan bisa dijadikan wadah untuk memasak loh. Caranya, pertama potong bambu tersebut. Lalu, buka salah satu sisi bambu menggunakan parang. Bagian bambu yang terlepas bisa kamu manfaatkan sebagai talenan untuk membersihkan ikan hasil tangkapanmu tadi. Masukkan ikan tersebut dalam bambu beserta bumbu rempahnya dan sedikit air. Selanjutnya, kamu bisa menyalakan api dengan memanfaatkan potongan kayu dan dedaunan kering. Letakkan bambu tersebut di atas bara api hingga ikannya matang. Menggugah selera banget ya. 5. Bikin keju pakai kendi. Kamu suka makan keju? Udah pernah nyobain keju Amarez? Kalau belum, wajar lah. Soalnya keju ini asalnya dari kota Balmik, Lebanon. Keju ini telah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan masih bertahan hingga kini. Padahal, untuk membuat keju ini, proses fermentasinya sangatlah rumit dan menggunakan kendi sebagai wadah memasak sekaligus sebagai cetakannya.
Nah, untuk membuatnya, pastikan susu domba telah tercampur dengan garam sebelum dimasukkan ke dalam kendi. Harus kendi yang memiliki lubang kecil di bagian bawahnya. Susu yang telah dimasukkan ke dalam kendi kemudian ditutup dengan kain. Setelah berminggu-minggu difermentasi, susu tersebut akan menjadi dadih. Nah, setelah itu, buka penutup lubang supaya air susu yang tidak terfermentasi keluar melalui lubang tersebut. Dan jadi deh kejunya. Ya, namanya juga metode jadul. Pasti ribet bikinnya, bahkan sedikit menjijikkan. Di daerah kamu ada gak sih metode primitif dalam mengolah makanan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa lagi.